Selamat datang di podcast BBM, Belajar Bersama Mahasiswa. Saya Nadia Intan Salsabila, saya Jamila. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan tentang apa itu media pembelajaran, apa itu alat dalam pembelajaran, dan apa itu sumber dalam pembelajaran. Apa sih media pembelajaran? Nah, sebelum mengupas lebih dalam mengenai media pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih media itu sendiri. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yang artinya pengantar atau perantara. Nah, menurut Hamka, di dalam buku Media Pembelajaran karangan Siti Nurfadilah tahun 2021 halaman 13 dijelaskan bahwasanya media pembelajaran adalah pengantar atau perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Nah, dari yang definisi yang dikatakan oleh Nadia, dijelaskan oleh Nadia, saya akan memberikan beberapa contoh mengenai media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada media cetak, media audiovisual, media gambar, media online, dan media cerita narasi. Nah, tadi Jamila kan menyebutkan nih macam-macam media. Ada media cetak, audiovisual, media gambar, dan lain-lain. Boleh dong Jamila dijelaskan lagi sama dikasih contoh? Boleh dong, gini Nat. Kalau media cetak itu, contohnya itu kayak buku teks, buku referensi, jurnal, skripsi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau audiovisual itu media yang seperti yang kita lakukan saat ini, podcast. Nah, kalau media online itu seperti belajar online, kursus daring, dan sebagainya. Nah, kalau media gambar itu kayak grafik, poster, dan sebagainya. Nah, kalau media narasi cerita itu kayak dongeng pembelajaran. Nah, kalau dongeng pembelajaran ini terkhusus untuk anak-anak sekolahan. Ya pasti mereka suka lah. Oke, nah berdasarkan dari penjelasan dari Jamila dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran ini ada banyak sekali macam-macamnya teman-teman. Ada ya media cetak, media online, media narasi, gambar, dan lain-lain. Oke, karena pertanyaan tentang media pembelajaran sudah terjawab, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita udah membahas tentang media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih alat dalam pembelajaran. Nah, alat dalam pembelajaran ini lebih sering disebut dengan alat peraga. Di dalam buku Alat Peraga dan Sumber Pembelajaran karangan Muhammad Anas halaman 13 disebutkan bahwasanya alat peraga adalah seperangkat benda konkret yang dirancang secara khusus maupun pribadi oleh peserta didik maupun tenaga pendidik yang digunakan guna mendukung proses terjadinya pembelajaran yang lebih terstruktur yang sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip dalam belajar. Nah, betul banget yang dikatakan oleh Nadia tadi. Saya setuju banget loh. Nah, perlu teman-teman ketahui loh, ada dua macam loh alat peraga itu. Ada yang pertama itu alat peraga jadi dan alat peraga buatan. Ada dua macam alat peraga, ada alat peraga jadi dan alat peraga buatan. Boleh dong Jamila dijelaskan secara lebih mendalam lagi apa sih yang dimaksud dengan alat peraga jadi sama alat peraga buatan? Nah, boleh banget dong Nat. Nah, perlu teman-teman ketahui alat peraga jadi itu alat peraga yang langsung dibuat oleh suatu perusahaan yang bisa langsung dibeli oleh pihak sekolah yang bisa langsung digunakan oleh peserta didik dan guru. Nah, kalau alat peraga buatan itu alat yang dibuat oleh mahasiswa ataupun guru secara langsung untuk meminimalisir biaya. Oke, kan udah ada nih alat peraga jadi. Kenapa masih harus menggunakan alat peraga buatan Jamila? Nina, kalau kan kita ketahui tidak semua sekolah itu mampu untuk membeli alat peraga. Nah, karena hal itu dibuatlah solusi adanya alat peraga buatan. Kan kalau alat peraga buatan itu biayanya lebih sedikit meminimalisir biaya lah, karena kan keterbatasan biaya di sekolah.
Oke. Nah, dari kesimpulan yang dapat diambil dari alat peraga ini, kita itu tidak harus terpatok kepada alat peraga yang sudah jadi. Kita bisa juga menambah kreativitas dan inovasi kita dari adanya alat peraga buatan. Nah, jadi teman-teman kalau di sekolahnya tidak ada alat peraga yang sudah jadi, nah ayo dong kita berinovasi untuk membuat alat peraga yang bisa kita buat dan kita gunakan untuk sistem pembelajaran kita. Oke, karena pertanyaan tentang alat peraga sudah terjawab, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai media pembelajaran, alat dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai apa sih sumber dalam pembelajaran. Nah, sumber dalam pembelajaran ialah sumber bahan ajar yang digunakan sebagai bahan rujukan oleh tenaga pendidik dalam memaparkan materi di dalam kelas terhadap peserta didik guna mencapai proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, di mana sih kita dapat menemukan sumber belajar ini? Nah, sumber belajar dapat kita temukan dalam buku paket, internet seperti jurnal, Google Scholar, Google Book, dan sebagainya. Kita juga dapat menemukannya dalam YouTube, guru, dan aparat yang bisa memberikan pembahasan sesuai materi. Oke. Nah, karena pertanyaan dari sumber belajar sudah terjawab, kita akan beralih ke kesimpulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan mengenai perbedaan media pembelajaran, alat pembelajaran, dan sumber pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah perantara atau pengantar yang digunakan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik guna menjelaskan materi-materi yang akan digunakan di dalam kelas. Nah, sedangkan alat pembelajaran yaitu alat peraga yang disusun guru sedemikian rupanya untuk membantu mengembangkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, sedangkan sumber pembelajaran ialah bahan ajar yang digunakan sebagai bahan rujukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik guna tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Oke, cukup sampai di sini video podcast BBM kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast BBM. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah tingkah laku. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.